Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nongkrong bareng di Masjid Trans Studio Bandung untuk kajian sharing time Rabu malam kita yang rutin dilakukan seminggu sekali. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali absen, akhirnya saya bisa duduk lagi di sini bersama teman-teman. Mudah-mudahan malam ini ada oleh-oleh hikmah yang bisa kita bawa pulang. Di antara hikmah ilmu itu adalah yang membentuk persepsi berpikir, atau yang bisa membangun selera kepada kebaikan, atau yang bisa menambah keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan pastinya juga yang bisa menghiasi perilaku dan akhlak kita kepada sesama manusia. Itu semuanya oleh ilmu. Membentuk pola pikir artinya kita punya cara pandang terhadap sesuatu. Karena kalau kita duduk di dalam majelis ilmu tapi tidak berubah cara pandang kita terhadap sesuatu, berarti pola pikir kita belum terbentuk. Berarti majelis ilmu kita itu belum menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bukan salah pematerinya, bukan salah acaranya, bukan salah kontennya, mungkin kitanya yang belum faham. Sehingga kita berharap setiap kali teman-teman duduk dalam satu tongkrongan ilmu atau majelis ilmu, cobalah kita untuk membangun konsep berpikir kita terhadap sesuatu dalam kehidupan. Apakah itu objek, keadaan, atau apapun. Misalnya membangun pola pikir kita tentang ujian. Bagi orang yang udah sering belajar agama, duduk dalam majelis ilmu, ujian menurut pandangan dia bukanlah kerugian, tetapi modal untuk dia dapetin keuntungan yang lebih besar. Gimana caranya? Caranya kata Allah, wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Enggak akan disebut sabar kalau dia belum ngalamin musibah, ujian. Di dalam musibah dan ujian, lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tabah, sabar, enggak ngeluh, enggak berputus asa, maka di balik musibah itu ada busyra, ada berita gembira, ada keuntungan, ada kebaikan besar yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada kerugian terhadap ujian yang dia alamin. Sehingga persepsi berpikir orang yang udah belajar Islam, belajar Al-Quran dan hadis, ujian itu bukan bukan kerugian semata-mata. Kalau dilihat dari kacamata matematika, logika kita itu rugi karena berkurang nikmat dalam hidup kita. Apakah itu karena musibah atau karena dizolimin orang lain, seolah-olah rugi. Tapi kalau pakai kacamata hikmah, maka itu bukan rugi, itu adalah investasi modal
untuk dapetin keuntungan yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar. Itu namanya persepsi berpikir. Dimulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan sosial. Apa yang menurut Islam itu baik, itulah persepsi kita bahwa ini harusnya kayak gini. Sampai kemudian menjadi persepsi kita tentang masyarakat, tentang bangsa, tentang negara, tentang dunia, tentang umat. Itu dibangun dari persepsi kita terhadap hal kecil dalam kehidupan kita. Itu namanya persepsi. Kalau enggak persepsi, minimal dalam kajian itu kita bisa dapat semangat, spirit kepada satu kebaikan. Lebih hebatnya lagi, dapat iman, belief, faith di dalam hati kita. Duduk dalam majelis ilmu, keluar makin yakin sama Allah. Dan itu modal hidup kita banget. Nggak ada yang lebih kuat pegangannya daripada berpegang kepada Allah. Sehingga Allah mengumpamakan berpegang kepada Allah dengan perumpamaan urwatil wusqa lan fisamalaha. Seperti orang yang pegangan kepada sebuah tali yang nggak mungkin putus. Jadi kalau misalnya kita lagi misalnya naik gunung atau wall climbing atau kita ngelintasi jurang atau ngapain lah gitu, kalau kita berpegangan ke sebuah tali yang gak mungkin putus seberat apapun bebannya, berarti kita berpegangan kepada sesuatu yang bisa kita andalkan dan kita gak akan pernah kecewa ataupun terjatuh. Dan itu adalah berpegang kepada Allah SWT. Atau output lainnya dari sebuah kajian adalah memperbaiki behavior kita, perilaku kita, bahasa Islamnya akhlak kita dalam kehidupan kita. Mulai dengan orang tua, dengan pasangan yang udah punya pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan geng, dengan tetangga, dengan siapapun. Kalau udah ngaji tapi sama-sama dengan orang yang nggak ngaji perilakunya, berarti kajian kita tuh tidak merubah apapun. Kita kayak datang ke majelis ilmu nggak bawa pulang oleh-oleh. Orang yang udah ngaji makin galak, berarti ada sesuatu yang miss dalam kajiannya. Karena harusnya dia makin ngaji, makin rahmah, makin berkasih sayang, makin gampang kasihan, makin nggak tegaan, makin nggak enakan. Itu orang ngaji tuh. Gak enakan, gak tegaan, kasihan. Kalau makin gaji makin galak, makin mudah untuk mencela orang lain, gak peduli dengan kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti atau tidak, berarti ada yang miss dengan apa yang dia belajar dalam kajian. Banyak hal ya yang disebut dengan oleh-oleh pulang dari pengajian. Nanti di antara semua itu sedikit-sedikit ada gimmick supaya kita gak bosan, biar gak ngantuk. Ada gimmick-gimmick entertain, hiburan. Cuman itu bukan inti. Sehingga kalau misalnya dalam sebuah kajian, saya nggak pernah merencanakan sebuah joke. Karena buat saya merencanakan joke itu nggak sesuai dengan kurang natural. Kalau ada joke keluar secara natural, ya gitu. Kalau nggak juga nggak dipaksain. Nanti saya akan ngeluarin joke A, B, C, Z. Direncanain. Emangnya saya stand up komedian? Kan bukan ya. Jadi nggak direncanain joke, nggak direncanain sebuah lucu atau hiburan. Itu mah natural aja. Yang direncanakan adalah konten apa yang pengen di-share kepada teman-teman, sehingga ketika teman-teman dengerin, oh alhamdulillah dapat ini. Nah, ini bagian dari kedewasaan kita dalam belajar Islam. Walaupun kita bukan mahasiswa ilmu agama, ilmu syariat di UIN atau Al-Azhar atau Universitas Islam Madinah, tapi tetap semangat itu harus sama, yaitu semangat memperbaiki diri, semangat mengenal Allah, semangat lebih tabah dalam ujian, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prolog kita malam ini tentang kajian. Mudah-mudahan dengan spirit itu kita dapat sesuatu. Pas pulang dari kajian Rabu malam setiap pekan,
siapapun pematerinya harus ada yang kita bawa pulang, dan itu kita harus cari. Kalau belum ketemu udah sejam dengerin taklim, kita harus perhatikan lebih sungguh-sungguh lagi sampai ketemu. Ini nih, alhamdulillah hari ini saya dapat life hacks. Hari ini saya dapat quote of the day-nya. Itu saya bawa pulang. Jadi panduan hidup, guidance, lifestyle dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti setelah Isya kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiik. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Malam ini kita membahas tentang, sebetulnya judulnya adalah kontribusi kita terhadap peradaban. Itu judul besarnya. Apa yang bisa kita berikan untuk peradaban, untuk bangsa, negara melalui dakwah Islam yang kita lakukan lewat masjid. Karena sebetulnya kalau kita membaca sejarah peradaban Islam itu selalu intinya itu berawal dari masjid. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka salah satu program awal yang Nabi lakuin di Madinah adalah membangun 2 masjid. Pertama Masjid Quba, dan kemudian direkam oleh Allah di dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan. Hari pertama udah bisa dipakai untuk sholat. Itu Masjid Quba. Kalau kita sekarang disebut dengan Masjid At-Taqwa. Jadi Masjid At-Taqwa pertama adalah Masjid Quba, ada di daerah Quba. Kemudian selang beberapa hari setelah itu Nabi masuk ke kota Madinah. Kemudian Nabi pun membangun Masjid An-Nabawi, yang sekarang menjadi satu di antara 3 masjid paling sakral dalam sejarah Islam. Masjid An-Nabawi. Nah, Masjid An-Nabawi ini di masa Nabi adalah pusat peradaban. Arti pusat peradaban bukan pusat narasi. Kalau pusat narasi berarti isinya adalah ceramah, isinya adalah khutbah. Itu pusat narasi. Di zaman kita sekarang, masjid itu identik dengan ritual dan narasi. Ritualnya sholat, kemudian tahajud, tilawah, itikaf, dan kemudian narasinya taklim. Itu identik masjid di zaman kita. Padahal di masa Nabi, selain ritual dan narasi, bahkan narasinya nggak banyak, masjid berfungsi sebagai pusat aktivitas peradaban. Yang namanya peradaban itu mulai ada ekonominya di pasar, ada pengaturannya di masjid, politiknya diatur di masjid. Apalagi selain dagang dan politik, militernya diatur di masjid, culture-nya juga diatur di masjid, sosialnya ada kelas sosial didamaikan di masjid, program-program sosial keumatan dilakukan dari masjid kemudian disebar keluar. Semua itu pusatnya ada di masjid. Begitu juga ketika Islam berkembang ke luar dari daerah Hijaz, kita akan melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk monumen masjid, yang pada masa kejayaannya masjid itu bukan cuma tempat sholat Jumat dan sholat wajib 5 waktu, tapi dia adalah pusat peradaban. Salah satunya masjid yang ada di Turki. Saya sempat jalan bareng dengan Inong, Rifat. Waktu itu kebenaran, nggak janjian sih, kebenaran ketemu dengan Ustadz Felix di sana. Karena emang Ustadz Felix ini kalau nggak salah beliau 3 kali setahun di Turki, dan kalau lagi di Turki lama, sekitar 2 minggu sampai sebulan. Pas saya ke sana, Ustadz Felix juga lagi sana. Ya udah kita meet up aja, ngopi di mana gitu. Ketemuan lah. Diajak saya sholat di Masjid Sulaimaniyah yang dibangun pada masa Sulaiman Al-Qanuni oleh arsitek Sinan Mimar Sinan Pasha. Nah, ini arsitek Islam nih yang ngebangun masjid keren banget. Saya dengar nih cerita dari Ustadz Felix karena emang saya bukan ahli Turki, lagian baru 2 kali ke sana. Insya Allah saya dawamkan setahun sekali ke sana. Jadi saya punya program pribadi setahun sekali ke 2 negara. Selain pastinya umroh, berarti 3. Arab Saudi dengan umrohnya, kemudian Turki dengan sejarahnya, Jepang dengan snowboardnya. Kan banyak main banyak manfaat. Jadi saya kalau rencananya kalau Februari Jepang,
Maret umroh, April pas lagi tulip Turki. Pengennya sih gitu. Allah yang kasih kemudahan. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini bisa. Jadi setahun umroh sekali, ke Turki sekali, ke Jepang sekali. Itu yang saya coba dawamin wajib, yang lain sunnah. Artinya kenapa? Karena ada banyak hal luar biasa di Turki yang saya tangkap. Salah satunya di Masjid Sulaimania itu. Masjid yang didesain oleh Mimar Sinan Pasha, yang kalau dengar cerita dari Ustadz Felix dan beberapa guide lokal, Mimar Sinan Pasha ini pernah jatuh cinta kepada anak atau putrinya Sulaiman, raja khalifahnya Turki. Cuman karena cintanya, ini ada hubungannya dengan kita ya, penting berarti. Karena cintanya mungkin tidak direstui dengan pertimbangan-pertimbangan yang pastinya bijaksana, akhirnya Mimar Sinan Pasha ini membuat satu lagi masjid. Masjid yang dengan dengan menara. Di tanggal lahirnya si putri itu, bulan sabit tepat berada di antara tengah-tengah 2 menara. Itu kan ngeri banget ya. Bikin masjid yang dia jadikan sebagai hadiah untuk cewek yang dia kecengin, nih kalau bahasa kita ya, cuman nggak dapet, jadi dia nggak mau putus asa, dan dia bukan orang yang bapernya dalam sampai akhirnya ngehalangi pernikahan orang, ngobrak-ngabrik. Nah itu mah nggak level lah ya kayak gitu. Ini poinnya adalah kita tuh kalau nggak dapat sesuatu tuh jangan ngerusak. Kalau nggak dapat sesuatu ya udah minimal jangan merusak. Kalau nggak bisa memberikan kebaikan, dia malah ngasih hadiah, kayak hadiah pernikahan gitu. Masjid yang pada tanggal ulang tahunnya si cewek ini, dia bulan sabit berada tepat di antara menara. Itu kan berarti ada ilmu astronomi, segala macam. Wah, ilmu rumit lah itu. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Masjid Sulaimania. Saya sholat subuh di situ bareng dengan teman-teman. Habis sholat subuh kita kayak ngelihat Selat Bosforus karena dia ketinggian. Kemudian yang ada main skate itu tuh Masjid Sulaimania, yang di halamannya, bukan di dalam masjid ya, di halaman masjid. Dan yang lain ada yang main futsal secara secara natural aja gitu, pada main sibolang Turki ya, main futsal. Ada yang lagi kayak gathering keluarga botram gitu kan. Botramnya kebat Turki gitu. Pokoknya botram lah di situ. Jadi emang kawasan untuk wisata. Nah kita karena bawa papan ya udah kita main di situ, walaupun nggak ngetrik, bukan karena apa-apa, tapi karena emang nggak bisa. Bukan nggak ngetrik karena saya mah takut ria, takut sombong, emang nggak bisa. Jadi bisa gitu-gitu doang. Nah di situ ada hal yang luar biasa. Kata Ustaz Felix, kita habis sholat subuh diam. Di sana tuh kan sholat subuh udah agak terang ya. Orang Turki itu kalau sholat subuh tuh udah agak terang. Jadi kita kayak bangun telat dikit gak apa-apa gitu. Soalnya udah agak terang baru sholat subuh. Ada mazhabnya tersendiri. Azannya tuh luar biasa. Orang Turki kalau azan kan melengking banget kan. Tadi alhamdulillah Sugi azan dengan versi Al-Afasi. Ini ada versi Turki. Saya juga gak bisa niru. Padahal suara saya udah gitu ya. Ini ada yang lebih gitu lagi. Itu kalau ke Turki, saya kalau dengar azan, Masya Allah, ini berarti zaman Muhammad Al-Fatih azannya gini. Gimana gak semangat pergi ke masjid? Azannya aja kayak kolosal banget gitu. Surround, suara soundnya, terus suara azannya tuh manggilnya tuh kayak, wah delaynya tuh panjang banget. Sampai seharian kita dengar masih ada delay gitu. Panjang banget delaynya. Itu tuh keren lah. Pas habis kita sholat subuh, kita nongkrong kayak FGD gitu di dalam masjid. Ustaz Felix jelasin, ini desain interior masjid ini dibikin sama Mimar Sinan Pasha itu dengan ilmu tentang suara saya nggak tahu nama ininya. Jadi dia kayak ngundang beberapa musisi yang main alat musik di dalam masjid. Kemudian dia dengar dari pojok sini, dia dengar dari pojok situ. Biar apa? Dia pengen ngecek suara di masjid itu surround nggak? Sound systemnya. Belum ada sound system digital kayak kita. Sound systemnya tuh manual, tapi dia suaranya bisa surround. Jadi ngomong di mana aja suaranya sama. Kayak pakai mic. Dulu kan nggak ada mic. Jadi khutbah harus didengar sampai ke belakang. Gimana caranya? Dia undang beberapa musisi lokal tradisional Turkish musik gitu. Pada
ketok-ketok, pada main alat musik. Dimarahin sama Sultan Sulaiman ya. Sulaiman, kenapa kamu main musik di dalam masjid? Tuan, ini bukan lagi main musik, lagi ngecek suara. Gimana caranya biar saya bisa bikin desain interior yang suaranya tuh bisa surround. Udah beres, Ustaz Felix gini. Itu suaranya lebih keren daripada mic loh. Coba saya coba ya. Gitu doang kan? Itu 5 kali lipat lebih dahsyat daripada suara sekarang. Kebayang nggak tuh? Jadi pas aham. Keren gak sih? Gak pakai mic loh. Jadi Ustaz Felix kita duduk di tengah, di FGD gitu di tengah. Pas di atasnya ada kubah tapi 10 kali lebih gede dari ini. Begitu bersuara aham doang, itu suaranya zeng langsung semasjid. Dan itu tuh delay, reverb pas banget. Akhirnya wah, Masya Allah. Jadi kalau saya ngaji di dalam masjid itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak gini suaranya. Ini aja udah bagus sih daripada saya. Sorry ya DKM. Tapi jauh lah. Itu tuh gak gini. Ini tuh kalau udah coba ngaji di situ, ngaji pakai mic kita kayak, aduh, ngapain kita ngemodal mic mahal-mahal tapi masih kalah. Itu gak pakai mic loh. Itu keahlian dari Mimar Sinan Pasha, arsitek Islam yang cukup populer lah. Kalau teman-teman cari di YouTube Mimar Sinan Pasha tuh banyak banget kajian tentang beliau, arsitek yang ada di zaman Turki Utsmani, Ottoman lah. Di situ saya jadi tahu, oh ternyata Turki Utsmani ini peradabannya diisi oleh orang-orang ahli, orang-orang hebat. Di setiap masanya tuh ada orang hebat. Nanti kita dengar cerita seorang jenderal angkatan laut yang kemudian dipelintir jadi pembajak laut padahal bukan. Kita dengar cerita Muhammad Al-Fatih, kita dengar cerita Ertugrul Ghazi, kita dengar cerita Utsman Ghazi, kita dengar cerita banyak nama-nama besar, baik itu raja atau arsitek atau tata kota atau bahkan banyak hal termasuk sofistik. Intinya adalah peradaban itu tidak diisi hanya dengan narasi atau ceramah. Peradaban diisi dengan karya yang berawal dari masjid. Baru muncullah peradaban besar Ottoman, Abbasiyah, Umayyah, Ayyubiyah, dan masih banyak lagi peradaban-peradaban sepanjang sejarah Islam kan banyak banget. Di masa nanti ada Nuruddin Zinki dengan jenderal militer yang fenomenal, yang legend banget, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dia bikin lagi dinasti sendiri dengan Ayyubiyahnya. Muncul lagi nanti zaman Mamalik, muncul tokoh hebat yang mengalahkan Mongol namanya Saifuddin Qutuz. Seolah-olah Allah hanya mengutus dia, melahirkan dia ke muka bumi untuk ngalahin Mongol. Tugas dia cuma itu. Allah menciptakan Qutuz hanya untuk ngalahin pasukan Mongol yang udah 30-an tahun merusak di muka bumi. Begitu tugasnya beres, dia ngalahin pasukan Mongol, baru pulang, belum juga sampai ke negerinya, dia meninggal. Seolah-olah Allah menciptakan dia hanya untuk satu tugas, yaitu mengalahkan pasukan Mongol. Beres itu, langsung Allah kembalikan lagi ke hadiratnya. Ini artinya peradaban dalam sejarah Islam itu bukan cuma ceramah, apalagi debat fikih, apalagi saling menjat satu dengan lain. Itu bukan indikasi peradaban. Itu tidak syarat terbangunnya peradaban. Peradaban dalam sejarah Islam selalu kalau kita baca, termasuk masa kejayaan Islam itu kayak di masa Sultan Harun Ar-Rasyid. Saking bagusnya peradaban Sultan Harun Ar-Rasyid sampai orang-orang yang benci kepada beliau membuat sebuah mitos untuk menjatuhkan beliau. Dibikinlah di India sebuah buku cerita yang sangat terkenal, kemudian diterjemahin ke bahasa Arab, Al-Fulailah Walailah 1001 malam. Muncul di dalamnya Aladin, muncul di dalamnya Juha, muncul di dalamnya Abu Nawas, banyak tokoh-tokoh fiksi. Dari Al-Fulailah Walailah 1001 malam. Intinya tokoh antagonis di dalam cerita 1001 malam itu adalah Sultan Harun Ar-Rasyid. Seolah-olah Sultan Harun Ar-Rasyid senang perempuan, hidupnya mewah bermegah-megahan, kejam, gak adil, gemuk, males gerak. Dia kayak
orang yang kekenyangan. Itu adalah gambaran yang dibuat bodoh, gampang ditipu sama Abu Nawas, orangnya agak-agak polos nggak jelas gitu. Itu adalah gambaran tentang Sultan Harun Ar-Rasyid di dalam buku 1001 Malam. Sehingga yang kita tahu Sultan Harun Ar-Rasyid itu nggak keren aja, yang keren tuh Abu Nawas, pintar, cerdik, licik gitu kan ya. Itu cara orang yang tidak suka kepada Islam mengubah opini publik tentang peradaban di masa Harun Ar-Rasyid. Dan itu juga menjadi bukti peradabannya hebat banget sampai bikin orang sebel. Sampai bikin orang mau menjatuhkan dan merusak nama besar Harun Ar-Rasyid. Apa yang ada di dalam peradaban Harun Ar-Rasyid? Ilmuwan-ilmuwan besar, penemu listrik, penemu pesawat terbang, penemu segala macam hal yang mungkin teman-teman pernah dengar dari banyak ustadz yang khusus membahas tentang penemuan-penemuan peradaban dalam Islam. Itu sebagian besarnya hadir di masa Kesultanan Harun Ar-Rasyid. Yang kemudian baru setelah terjadi kehancuran di Baghdad sampai sungai itu menjadi warna tinta berwarna hitam, kemudian ilmu ini dibawa ke barat, di sana terjadi kebangkitan Renaissance dan seterusnya. Akhirnya kita kehilangan sejarah. Orang yang kehilangan sejarah itu seperti orang yang kehilangan sinyal. Akhirnya dia bingung, muter aja di situ, nggak tahu arah. Begitu kita dapat lagi sejarah, maka kita tahu kemana kita harus pergi. Makanya teman-teman, dalam rangka mengingat, mereview kembali apa yang pernah saya bareng teman-teman alami di Turki, dikaitkan juga dengan kemarin pertemuan para ustadz. Kita kemarin habis ketemu kangen. Ada 7 ustadz yang dulu pas di Batam itu 4. Dulu namanya Fantastic Four, karena baru 4, nggak fantastik sih, lucu-lucuan doang. Kemudian sekarang jadi di Jogja jadi 6, sekarang jadi 7, alhamdulillah. 7 ustadz ini kita ketemu kangen, ngobrol-ngobrol santai, main bola, gathering, api unggun segala macam. Insya Allah besok tayang di YouTube. Kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like and comment. Pertemuan 7 ustadz ini salah satu agendanya selain kita kangen-kangenan membahas tentang apa ya yang bisa kita lakuin bareng ke depan untuk membangun Indonesia. Untuk membangun Indonesia dengan potensi umat yang ada. Umat kita ini keren, potensinya besar, apalagi Indonesia. Anak mudanya tuh hebat-hebat loh. Selain mungkin kalau kita lihat di berita televisi itu hanya hal-hal yang negatif, padahal banyak yang positif tuh banyak banget di Indonesia dan itu luar biasa. Saya pernah lama di Arab, di Mesir, saya ngebandingin Mesir dengan Indonesia tuh jauh lah. Indonesia secara potensi anak mudanya tuh luar biasa. Sehingga potensi umat ini yang sebagian besarnya ada di dalam masjid harus dikelola oleh para ustadz, ulama, guru untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Akhirnya kita ngobrol bareng-bareng. Salah satu motivasi atau spirit kita itu adalah rohilah. Kita pengen mengangkut beban umat. Kita pengen mengangkat beban umat, meringankan beban umat. Apa beban umat? Lapar. Apa beban umat? Sakit. Buat teman-teman yang lihat terus-terusan kegiatan istri saya di rumah teduh sahabat Iin, mungkin tahu banget lah gimana beban sakitnya umat kita yang luar biasa. Gak bisa mungkin lewat BPJS karena ada beberapa aturan yang membuat mereka gak bisa ditangani secara cepat, dan itu sulit untuk dibahas. Akhirnya ya kita cari alternatif jalan keluarnya, bayar langsung normal segala macam. Ini beban umat. Masalah mungkin kurangnya akses pendidikan yang layak atau apapun lah, itu yang saya nggak bisa membahasnya satu persatu. Yang jelas beban umat ini banyak. Kenapa nggak kita pikul bareng-bareng dengan potensi yang ada? Akhirnya saya pengen ngajak teman-teman malam ini. Siapa di antara teman-teman yang pengen mensupport dakwahnya para guru kita? Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Umar Mita, ada Habib Muhammad bin Anis, ada Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak, ada Ustadz Salim Afilah Yogyakarta, ada Ustadz Felix Shaw Jakarta, ada saya di Bandung. Kita bertujuh mewakili masing-masing wilayah, walaupun belum mewakili Indonesia karena masih banyak yang akan insya Allah kita ajak bareng. Kita punya sebuah cita-cita, punya sebuah harapan, punya sebuah keinginan meringankan beban umat di Indonesia
untuk memperbaiki keadaan umat semampu kita dengan potensi yang kita punya di masjid. Jadi nanti masjid itu kegiatannya kegiatan peradaban, bukan cuma pusat ritual dan ceramah narasi, tapi kegiatan peradaban. Untuk bisa membuat masjid itu penuh dengan aktiviti peradaban, itu nggak cukup dengan ustadz saja, karena ustadz kemampuannya cuma ceramah kan. Saya disuruh duduk di sini ngapain? Ya ceramah. Saya nggak akan bisa yang lain-lain. Sementara yang namanya dakwah itu nggak cukup dengan ceramah. Pemuda Hijrah sudah memulai itu 5 tahun yang lalu, tapi masih kurang besar. Kalau kita sendiri, kita butuh teman-teman yang lain, para guru-guru yang lain dengan potensi mereka masing-masing. Bandung dengan Persib dan Vikingnya gede, Jakarta dengan Persija dan Jackmanianya gede, Habib Anis di Malang dengan Aremania dan Arema Malangnya gede, nanti Surabaya apalagi, Ustadz siapa lagi. Itu potensinya besar banget loh, baik secara jumlah maupun secara bakat atau kemampuan, itu besar. Sehingga saya mewakili para ustadz yang 7 ini mengajak teman-teman, siapa yang pengen melihat kegiatan masjid di wilayah kita, mungkin kita akan ambil beberapa sampel sebagai pusat peradaban. Begitu ini jadi, duplikasinya gampang. Kita nggak akan terlalu perfeksionis semua masjid, enggak. Kita ambil sampel dulu beberapa masjid, beberapa kota doang, tapi kita jadikan masjid itu benar-benar aktivitinya rundown dalam 24 jamnya itu rundown peradaban, bukan rundown taklim. Jam segini kajian ini, jam segini kajian ini, kajian semua bagus sih, tapi belum utuh. Itu bukan gambaran peradaban, baru gambaran sebuah kajian. Kita pengen jam segini les bahasa Inggris. Kok les bahasa Inggris di masjid? Sejak kapan les bahasa Inggris haram di masjid? Kalau gitu nggak boleh ngomong bahasa Inggris dong di dalam masjid. Boleh nggak ngomong bahasa Inggris di masjid? Boleh. Berarti les bahasa Inggris boleh. Kalau perlu les bahasa Korea. Hah, makin aneh nih masjidnya. Kok les bahasa Korea? Emangnya Korea itu semuanya K-pop, semuanya drakor kan? Enggak kan? Siapa tahu dengan teman-teman bisa bahasa Korea, pergi ke Korea, nikah sama bukan, dakwah di Korea. Dakwah di Korea. Atau ada orang Korea yang mau belajar ke sini, kita bisa jelasin karena kita ada guide. Jadi misalnya kita kayak selama ini kan guide wisata Bandung itu kan mungkin bukan guide dakwah ya, lebih ke guide umum lah, tempat wisata ke Lembang, Tangkuban Perahu, kemana kuliner. Sekarang kalau guide-nya orang dakwah, dia bisa memperkenalkan Islam di Jawa Barat mulai dari culture dulu. Nggak harus langsung kepada agama, culture aja dulu. Culture di sini tuh gini. Kan itu udah bagian dari konten guide di dalam wisata kan? Itu udah ada orang Korea datang, kita ngejelasin Islam di sini. Akhirnya dia tertarik. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah. Les bahasa Inggris, les matematika. Apa kalau dari sisi ilmu di sekolah, atau skill public speaking belajarnya di masjid. Skill bengkel belajar di masjid, tapi nggak di dalam masjid sih. Di depan masjid lah, atau minimal dikelola oleh masjid walaupun tempatnya di bengkel, ada workshopnya, tapi itu under manajemen masjid yang support, masjid yang cariin pelatihnya atau teknisi yang ngertinya. Nanti workshop untuk industri apa misalnya, kayak misalnya furniture, bikin apa, banyak hal untuk mengisi peradaban supaya anak muda akhirnya punya aktiviti, termasuk kayak apakah itu olahraga, bela diri yang sifatnya menyehatkan, semuanya bisa under program masjid. Sehingga masjid bukan hanya membuat program taklim, jihad, pengajian hari Ahad, bukan hanya itu. Majelis taklim ibu-ibu, kajiannya tentang apa misalnya, bukan hanya itu, tapi udah ada kajian anak kecil. Saya pengen di masjid itu ada sekolah calon raja, sekolah calon raja, dan itu udah kita mulai sekarang kecil-kecilan. Apa maksud sekolah calon raja? Kita akan ajarkan ke anak-anak kita, adik-adik kita, kalau yang merasa udah punya anak-anak, kalau belum punya anak, adik ya, karena ibunya juga belum ada. Adik-adik kita, anak-anak kita yang usia SD, kita ajarin Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Itu yang diajarkan di Turki, itu yang diajarkan di masa-masa kejayaan Islam. Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Dulu tuh di Turki, raja itu dikader dari kecil loh. Walaupun keturunan ya, tapi bukan hanya keturunan langsung dilantik jadi raja, bukan.
dikader. Jadi yang namanya anak raja, dia punya sekolah sendiri. Sekolahnya itu benar-benar diberikan kepada ahlinya. Nah, diberikanlah wawasan-wawasan calon raja. Apa calon raja kemampuan yang harus dimiliki? Satu, public speaking. Seorang raja harus punya kemampuan public speaking. Dimulai dari storytelling. Anak-anak kecil diajarin storytelling. Saya udah mulai itu. Mulai dari menirukan suara hewan. Gimana suara keledai? Coba gitu kan ya. Karena saya waktu dulu juga belajar storytelling kan. Gimana suara sapi? Suara sapi. Lucu apa? Suara apa? Kuda. Suara apa? Suara gajah. Suara apa misalnya? Suara kodok misalnya. Apa segala macam. Jadi itu cara mereka belajar mengekspresikan sebuah cerita dalam storytelling. Itu kesannya storytelling nggak penting, padahal itu adalah kurikulum dasar untuk bisa public speaking loh. Itu udah kita mulai di Masjid Al-Latif. Dengan Buni MC kita sebagai PIC-nya bikin kelas public speaking buat anak. Tapi itu belum kita buka untuk umum karena masih trial beberapa wawasan. Apalagi wawasan raja selain public speaking. Raja itu diajarin apa? Di antara wawasannya geografi. Geografi itu wawasan raja loh. Tapi bukan geografi tentang masalah negara doang, ekspansi. Jadi semangat ekspansi itu adalah wawasan para raja. Makanya salah satu yang disukai oleh raja-raja di masa Islam itu adalah peta, ya. Di rumah saya tuh ada 2 peta. Satu ditaruh di ruang tamu, satu lagi ditaruh di kamar anak. Biar dia ngelihat peta itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya gambar, nanti warna-warni, bukan. Itu adalah sebuah target ekspansi kebaikan, dakwah, keadilan Islam, rahmatan lil alamin. Peta, geografi. Diajarin dimulai dari apa? Dia dari mulai explore kayak si Bolang, dia mulai mengenal alam, dia mulai adventure. Itu ilmu geografi. Apalagi wawasan praraja banyak. Nanti semua wawasan praraja ini ada kelas khusus di masjid. Kalau perlu ada cooking class di masjid. Yang kayak di hotel-hotel ada cooking class buat anak kecil, ada apa lagi? Ada kayak creative project buat anak kecil. Creative project juga difasilitasi oleh masjid. Semua kebutuhan peradaban semampunya. Kita nggak akan perfeksionis, tapi kalau ada potensi kita coba kelola di dalam masjid. Itu yang kita akan lakukan dengan dakwah kita ke depan. Tujuannya satu, meringankan beban umat. Siapa tahu dengan kita jadi punya skill, akhirnya kita jadi anfa'uhum linnas. Orang yang punya skill itu jadi orang terbaik loh, anfa'uhum linnas. Gara-gara kita punya skill bengkel, teknisi mesin, akhirnya kita bermanfaat buat teman kita. Kita bermanfaat buat orang yang lagi mogok di jalan. Apalagi dia nggak punya skill sama sekali. Biasanya ibu-ibu, cewek mogok, kan bingung kan ya? Kita tanya, Mbak kenapa mogok? Itu kan mirip dengan cerita Nabi Musa kan? Hah, mogok cerita Nabi Musa? Ini jangan dipotong ya ceramahnya. Nabi Musa lagi di jalan ketemu 2 cewek mau ngantri minumin ternak. Nabi Musa nanya, "Ma khatbukuma? Ada apa? Kami ngantri nggak bisa ngasih minum ternak, soalnya yang ngantri itu cowok-cowok semua. Ya udah sini biar saya yang ngasih minum ternak." Diambil ternaknya sama Nabi Musa. Nabi Musa turun ke sumur ngasih minum ternak sampai beres. Itu skill loh. Lebih kepada kemampuan menggembala, memberi minuman ternak, dan kemampuan fisik beliau yang kuat. Jadi ma khatbukuma dalam praktek kekinian bukan cari penggembala ke gunung lalu nyari mana ada penggembala cewek, ya nggak ada. Sehingga kita nggak bisa ngamalin ayat itu. Begitu ada cewek di tengah gunung, Mbak, ma khatbukuma, amin. Kirain lagi doa. Jadi bukan gitu prakteknya. Praktek ma khatbukuma di surat Yusuf, di surat Toha, apa masalah kalian? Itu tuh kalau kita nemu orang di jalan lagi mogok, lagi ada apa, kita nanya, Mbak, lagi ada apa? Ma khatbukuma? Oh ya, motor saya mogok, motor saya habis bensin, atau motor saya kok nggak bisa jalan atau segala macam. Oh, ya udah sini dibenerin. Itu Musa banget, punya skill cowok banget kan. Musa itu skill cowok banget, dia bisa ngurus kebutuhan orang. Nah inilah yang kemudian kita coba jadikan sebagai orang yang anfa'uhul linnas. Belajarnya di mana kok? Ilmu teknisi bengkel belajar di masjid. Bengkel belajar
masjid. Di kita ada yang saya dekat tuh Mang Deki. Mang Deki ini suka custom motor segala macam ya. Mungkin ada yang kenal sebagiannya. Nah motor saya juga saya kasih ke Mang Deki. Mang Dek, ini tolong bikin dong yang gimana gitu motornya biar kalau saya naik ala-ala lah pokoknya ya. Karena saya kan senang green lover gitu kan. Motornya cari yang green, terus dibikin ala-ala. Jadi kalau saya naik berasa gitu. Berasa apa Ustaz? Pokoknya seolah-olah lah ya. Kayak lagi mencoba menghayati seolah-olah saya ini lagi kayak seorang Che Guevara gitu naik motor hijau keliling Argentina terus mampir orang yang lagi sakit disembuhin apalah kayak gitu-gitu walaupun bukan ideologi komunisnya ya lebih ke semangat revolusinya intinya mah request Mang Dek tolong benerin motor saya benerin ini potensi yang ada di umat sehingga kemampuan kayak gini pasti ada di banyak teman-teman yang mungkin main mobil, main motor. Kita coba dedikasikan kemampuan kita buat peradaban dimulai dari masjid. Kok harus masjid Ustaz? Biar akadnya kepada Allah. Kita akadkan di rumah, Allah ya Allah, saya bisanya bengkel. Boleh nggak saya bantu agamamu dengan kemampuan saya? Boleh, masjid menyediakan dan boleh, masjid menyediakan dan orang akuntan. Boleh nggak saya bantu agamamu dengan ini? Boleh. Ya Allah, saya advokat. Boleh nggak? Ya Allah, saya apa? Ya Allah, saya apa? Apa potensi kita? Ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Boleh dengan tenaga kan ya? Nggak ada yang nggak bisa. Dan apapun kita, kalau kita berakad kepada Allah untuk nolong agama Allah, itu akan menjadi mulia. Ingat nggak dengan cerita Ashabul Kahfi? Apa yang menjadikan hewan yang menemani mereka itu disebut di Al-Quran berkali-kali? Ada yang mengatakan 5 jumlahnya, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya. Dan seterusnya kan ya. Kenapa anjing ini diulang-ulang berkali-kali dalam surat Al-Kahfi? Padahal anjing loh. Tapi bukan dalam bahasa sapaan ya. Jadi Rabi'uhum kalbuhum, bukan Rabi'uhum anjing, bukan. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjingnya. Kenapa Al-Quran sampai pakai diksi anjing di dalam surat Al-Kahfi, padahal anjing itu hewan najis? Kenapa? Karena anjing ini menemani Ashabul Kahfi dalam dakwah mereka. Anjing aja seekor hewan najis pula sampai disebut-sebut dia di dalam Al-Quran saking mulianya dia ketika dia berkontribusi dalam dakwah itu anjing loh. Cuma seekor hewan yang najis, tapi begitu mulianya hewan najis ini sampai Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran yang setiap Jumat kita baca. Dianjurkan membaca setiap hari Jumat walaupun gak wajib. Tapi sebagian orang membaca itu dan dikisahkan lagi. Bahkan sebagian ada yang sampai punya namanya, Kitmir misalnya. Atau apapun, sampai kemarin ada yang komen, Ustadz namanya, nama perkumpulan Ustadz yang kongres Ustadz itu Kitmir aja. Emang kita apa? Sampai 7 Ustadz ini mau dinamain Kitmir. Artinya emang saking pentingnya berkontribusi di dalam dakwah itu anjing Ashabul Kahfi. Makanya coba teman-teman baca di surat Al-Kahfi. Atau baca juga di surat Yasin. Jadi hari Jumat kalau kita nggak baca Al-Kahfi, boleh baca Yasin, bebas. Dua-duanya baik, jangan dibenturin. Oh kalau Al-Kahfi berarti Wahabi, kalau Yasin berarti Aswaja, sama. Dua-duanya Al-Quran. Yang mau baca Al-Kahfi mangga, yang mau baca Yasin mangga, yang mau dua-duanya lebih keren lagi. Enggak juga, enggak apa-apa dan enggak wajib kan. Yang enggak baca Yasin dan Al-Kahfi ya enggak apa-apa. Yang penting dia bukan termasuk orang yang tidak bisa atau tidak mau membaca Al-Quran. Coba teman-teman buka surat Yasin, surat 36. Surat 36 ayat 20. Surat Yasin, surat 36 ayat 20. Allah berfirman, saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي
فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Dan tiba-tiba datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Dia? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti penolong mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam surga." Dia berkata, "Aduhai, seandainya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Tahu nggak nih ceritanya apa? Ini kisah seorang laki-laki yang bahkan nggak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Walaupun tafsirnya nanti ada yang memberi nama dia Habib An-Najjar. Tetapi itu bukan pendapat semua ulama tafsir, hanya pendapat sebagian kecil saja. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama tidak ada yang tahu namanya, karena tidak ada riwayat yang kuat. Dia seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya, artinya dia bukan siapa-siapa. Dan datangnya dari pelosok. Wajah Amin Aqsa. Aqsa itu artinya apa? Jauh, pelosok. Jadi Masjid Aqsa, masjid yang letaknya jauh dari Mekah. Kalau di dalam surat Maryam, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Qasiyya Aqsa. Maryam hamil, kemudian dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Berarti Aqsa, Qasi itu artinya jauh. Wajah Amin Aqsa, datanglah dari negeri yang jauh. Maksud negeri yang jauh, pelosok. Dari entah kampung mana gitu, kalau di kita tuh dari kampung mana tiba-tiba datang ke kota Madinah. Lalu dia membela Nabi yang sedang berdakwah di Madinah itu. Dia berkontribusi, dia ikut terlibat, dia ikut mau support dakwah para anbiya yang ada di kota itu. Dan itu adegannya singkat banget. Bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, cuman satu event kecil. Cuman satu adegan kecil. Lalu direkam oleh surat Yasin yang kita membacanya di hari Jumat berulang-ulang, ketika ada acara selamatan, ketika ada acara tahlilan. Surat ini dibaca terus, artinya kisah dia itu dibacakan terus-menerus. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Kalau di surat Al-Kahfi, siapa dia? Seekor anjing. Kalau di surat Yasin, siapa dia? Rajulun min aqsal Madinah, laki-laki dari pelosok, dari pedalaman, orang kampung yang nggak dikenal siapa namanya.
Allah tahu namanya, tapi Allah nggak nyebut. Kenapa? Karena Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa dia itu orang yang tidak terkenal. Bukan selebgram, nggak punya akun sosmed malah. Artinya nggak punya pengikut, sama sekali nggak punya pengikut. Orang biasa banget. Lalu ulama karena penasaran nyari-nyari tahu siapa. Akhirnya muncullah sebagian pendapat Habib An-Najjar. Arti An-Najjar tukang kayu. Dia tinggal di pelosok, kerjaannya itu bukan pengusaha, kerjaannya itu bukan seorang tuan tanah, kerjaannya itu bukan seorang selebriti, kerjaannya bukan public figure, cuman najjar, cuman tukang kayu, bukan siapa-siapa. Tapi begitu dia terlibat dalam dakwah, apa yang dia dapatkan? Keterlibatannya pun nggak terlalu gimana gitu, besar tapi nggak, cuman adegan kecil. Kalau ukuran besar kecil kualitasnya Allah lebih tahu. Tapi adegannya kecil. Apa adegannya? Dia cuma bilang, ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai penduduk negeri, wahai orang Sunda. Kalau dia dari pelosok, kampung di mana, di Garut atau di Tasik, tiba-tiba datang ke Bandung, orang-orang Sunda, kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para ulama. Ikutilah ustadz itu, ikutilah guru itu, ikutilah kiai itu, ikutilah habib itu. Dulu ikutilah rasul itu. Cuman itu doang kontribusinya. Dia cuman ngajak orang ikut taklim, ngajak orang ikut tabligh akbar, ngajak orang ikut kajian ulama, ngajak orang ikut programnya Nabi yang ada di negeri itu. Ittabi'ul mursalin, ikutilah para Nabi itu yang mengajarkan kalian kebenaran. Dia ngajak kalian menyembah Allah dan saya pun akan ikut. Ternyata dia baru kali itu masuk agama para Nabi. Artinya udah orang pelosok, nggak dikenal, ternyata juga belum beriman. Datang dia beriman, itu waktu itulah dia beriman. Ya mursalin, wahai para nabi, bersaksilah saya beriman kepada agama kalian. Begitu dia ikut terlibat dalam dakwah para nabi, dia dikeroyok rame-rame sama penduduk negeri bersama para nabi. Qadarullah dia meninggal. Dikeroyok rame-rame massal, dia dipukulin, dia dituduh sebagai orang sesat, dia dituduh pembawa sial, dia dituduh sebagai pembawa sihir, dia dituduh orang gila, dia dituduh pencuri, dia dituduh segala macam tuduhan-tuduhan yang buruk. Bukan hanya dibully, akhirnya dia dibunuh dengan cara dikeroyok rame-rame. Kasihan. Orang baik dikeroyok karena tuduhan. Kan masa ini kadang-kadang nggak ngecek dulu ya. Begitu ada yang teriakin maling, keroyok rame-rame. Terbunuhlah dia dalam insiden tersebut. Kebayang ya, dia terbunuh. Niatnya baik, cuma membantu dakwah Nabi. Yang dia bantu pun nggak gede-gede amat, cuman ikutilah dia, ikutilah Nabi itu. Dia orang baik loh. Dibunuh. Ketika dia meninggal, apa kata Allah? Qila dakhulil jannah. Hari itu dia meninggal, hari itu juga Allah katakan, masuklah engkau ke surga. Coba, ini pentingnya berkontribusi untuk dakwah dengan potensi kita. Makanya kalau ada yang nanya kenapa harus di masjid Ustaz? Karena akadnya dengan Allah. Kalau akadnya dengan Allah, rewardnya dari Allah. Kita berakad kepada Allah untuk berkhidmat bagi agama dan bangsa. Amalnya, prakteknya, aktivitinya membangun negeri. Tapi akadnya bukan kepada pemerintah, akadnya bukan kepada pejabat, akadnya bukan kepada wali kota gubernur, akadnya bukan kepada RT RW, akadnya kepada Allah. Dilakukan di dalam masjid. Yang dilakukan apa? Islah wal imarah, memperbaiki dan membangun negerinya. Memperbaiki yang rusak dan membangun kembali. Itu kerjaannya. Gimana cara membangun? Tergantung dengan potensi kita. Ada yang membangun dengan potensi arsitek, orang-orang planologi, ada orang ini, orang itu segala macam. Kita bangun bareng-bareng negeri ini. Ternyata begitu dia meninggal, baru setengah hari, bahkan beberapa saat saja dia berdakwah, Allah langsung bilang, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia bilang gini, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai seandainya kaumku yang masih hidup di muka bumi itu tahu gimana keadaan aku setelah meninggal, bahwa aku diampuni dosaku oleh Allah, bahwa Allah memuliakan aku di dalam surga. Aduhai seandainya mereka tahu, pasti mereka akan beriman. Ya Allah, kata dia, hidupkan saya lagi ke dunia
Saya pengen ngasih tahu ke mereka keadaan saya sekarang. Kata Allah, tidak bisa, sudah berlaku sunnahku bahwa yang sudah mati tidak dikembalikan lagi ke bumi. Dia pengen balik lagi ke dunia, ngasih tahu kaumnya, kalian tahu nggak setelah kalian ngeroyok aku terus aku mati terus aku ngapain? Aku masuk surga loh saat itu juga, dan aku menikmati hidangan-hidangan surga. Aku diberikan nikmat surga, dimuliakan oleh Allah, dikasih istana yang luas, dikasih kehidupan yang nikmat, yang di dunia aja satu pun belum pernah aku rasain. Kalau kalian pengen kayak gini, yuk kita ittabi'ul mursalin. Sebegitu besarnya reward, penghargaan dari Allah kepada orang yang berkontribusi untuk dakwah. Padahal dia potensinya nggak besar. Potensinya cuma ittabi'ul mursalin. Gimana dengan Salman Al-Farisi yang dengan bakatnya, dengan potensinya dia berhasil melindungi kota Madinah yang di dalamnya ada Rasulullah, ada para sahabat, ada banyak perempuan, ada banyak anak kecil dari kezaliman orang-orang kafir Quraisy yang ada pada masa itu dalam perang Ahzab. Berarti kan lebih besar lagi nih. Makanya semua kita bisa berkontribusi untuk agama Allah, membangun negeri dengan potensi yang kita miliki. Syaratnya, yuk kita sama-sama support dakwah para ulama, para guru kita. Ustadz, saya sama Mang Ebit Bid'ah. Mang Ebit rapper. Orang dulu berpikir rapper, hubungannya dengan dakwah apa ya? Ternyata sekarang kita sering ada event-event, crowd event. Mang Ebit menyampaikan tentang Muslim Unite, kemudian Indonesia Pusaka dengan potensi suara beliau yang seorang rapper. Bawa DJ, ya Mang ya, bawa DJ. Orang rame, dakwah kok syubhat menyambar-nyambar. Bawa DJ di acara dakwah, makin aneh nih motivator satu ini, gitu kan ya. Padahal DJ kita nggak gini. DJ kita ya gitu. DJ kita datang itu pakai alat DJ, tapi yang dilakukan apa? Nyanyi lagu Indonesia tanah airku, tapi pakai cuman nggak akan Indonesia sya nggak akan digituin sih. Jadi nggak gitu, nggak nge-DJ yang gitu-gitu. Tanya deh Mang Ebit, itu cuman alat doang untuk kayak jadi back sound gitu kan? Nggak akan digitu-gituin lah. Saya kalau ada foto sekali gitu, cuman pengen ngerasain apa sih yang kayak gini-gini rasanya apa sih? Udah kayak nyuci piring. Intinya mah ternyata lewat event kita alhamdulillah beberapa teman-teman DJ itu jadi wah nyaman ya, akhirnya ikut sholat isya bareng, sholat taubat bareng, zikir bareng, nangis. Ustadz, besok saya pengen ikut lagi acara ini, saya siap support dengan apa yang saya bisa. Alhamdulillah anak-anak muda semangat, Masya Allah. Ternyata dakwah lebih nyaman daripada konser. Dan kita nggak akan bikin lagu-lagu kayak David Guetta atau Alan Walker yang apa, nggak, biasa aja. Lagunya Indonesia Pusaka, Indonesia Raya, sama Muslim Unite. Itu kayak udah jadi ini ya, album favorit kita lah. Supaya nasionalismenya naik, tapi semangat kebaikan juga bertambah. Itu potensinya dengan tergantung mazhab sih. Saya sama Ustadz Umar Mita kita sama-sama punya mazhab dan kita saling menghargai. Sampai kemarin pas lagi ketemu bareng gitu kita presentasi ya. Presentasi pakai slide. Terus alat presentasi kita itu ada videonya. Pas presentasi ada videonya. Video tentang Indonesia begini. Kita akan bangun Indonesia dengan cara ini. Kan ada back sound musiknya. Udah beres itu kata Ustadz Umar Mita. Ini bagus nih presentasinya nih. Saya suka nih. Terus kata teman-teman, Ustadz ada musiknya. Oh ya ada musiknya. Kok saya nggak berasa sih? Artinya Ustadz Umar Mita mulai terpengaruh, mulai hijrah, goyonan di antara kita. Intinya adalah kita saling menghargai sih. Intinya kita semua punya potensi yang bisa kita berikan dan kita kontribusikan untuk dakwah. Ada Inong. Sejak kapan skateboard bisa barengan dengan dakwah dan menjadi salah satu potensi untuk ngajak orang kepada kebaikan? Setelah kita coba skateboard, street culture itu bareng dengan kita. Bukan kita manfaatin, bukan. Kalau saya bukan memanfaatkan skateboarder. Saya hanya melihat teman-teman skateboarder, anak-anak street culture ini punya potensi. Kenapa kita nggak bareng aja? Bukan memanfaatkan mereka sama sekali. Anak motor, mereka punya potensi. Kenapa nggak bareng aja? Nanti yang memprogram biarkan para ustadz. Sebagaimana saya memprogram pemuda hijrah dari awal. Oh ini potensinya di sini, yang ini bagiannya di sini. Kemudian Buni hijrah. Awal hijrahnya Buni itu dengar kajian Fall in Love Syariah dulu. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Buni, oh kok Fall in Love ada syariah. Buni dengerin, wah ini lucu nih, enak nih. Akhirnya Buni hijrah. Buni hijrah masuk
jadilah MC kita. Kalau ada event, Buni MC, acaranya renyah, orang-orang nyaman. Potensi Buni MC, karena dia anak radio, anak TV, MC. Sekarang Buni bikin kelas, mengkaderisasi MC-MC berikutnya. Dengan satu model, genrenya. Kan mazhab juga nih, MC banyak mazhab kan. Ada mazhab Buni, nanti ada mazhab Edi Brokoli, ada mazhab siapa tuh yang dulu yang pakai bahasa Inggris itu. Kan banyak mazhab kan. Ini kalau semuanya potensi mereka bisa mereka berikan buat dakwah, bukankah itu akan menjadi sebuah karya besar peradaban? Malam ini saya mau ketemu sama teman-teman advokat muda. Lewat siapa? Lewat adik saya, Taufik, dia lawyer juga. Ustadz, teman-teman advokat pengen ketemu Ustadz, pengen diskusi-diskusi apa nih yang bisa kita lakuin bareng. Itu kan potensi kan? Berarti dikontribusikan buat dakwah. Apalagi? Alhamdulillah sekarang kita sama Rachel V-nya, Okin. Kan teman-teman kayak Rachel V-nya, Okin, Atta Halilintar, Raffi, beberapa teman-teman selebriti dan selebgram itu kan udah mulai ngaji nih. Rachel V-nya dengan potensi dia yang anaknya jenius banget, keren, dengan dia bikin kayak kemarin Raven is Out itu kan ya. Kan itu keren banget ya, ada sebuah konten tentang mental manusia tapi dibikin dalam bentuk festival. Ada orang yang caper, di situ bahasanya kalau nggak salah attention seeker. Attention seeker, bahasa kita apa? Caper ya. Cari perhatian. Bahasa dia mah attention seeker dengan attention seeker room. Jadi ada satu ruangan yang banyak kamera, CCTV, komputer. Itu adalah mental orang yang caper. Sekarang kita kan mulai agak-agak attention seeker kan kita. Segala macam udah harus ada kameranya, baru action kayak gitu-gitulah. Itu ada kayak kajiannya, itu bagus. Potensi Rachel V-nya alhamdulillah networkingnya dipakai buat support rumah teduh. Akhirnya rumah teduh sekarang punya 4 ambulan. Akhirnya rumah teduh sekarang punya 14 rumah menampung 200 pasien kanker yang kurang mampu lebih. Sekarang malah mau bikin setiap kota ada ambulan supaya kita mudah, nggak ada lagi kejadian kayak kemarin seorang bapak menggendong anaknya karena nggak bisa bayar ambulan. Itu nggak ada lagi. Nah ini kan mengisi peradaban. Dengan potensi networking, dengan potensi ide-ide brilian yang out of the box, apapun lah. Rifat, editor dan videografer kita, itu kerjanya luar biasa dari pagi sampai pagi. Karena banyak yang harus kita kerjakan, soalnya dakwah kita banyak konten-konten sosial media. Di belakangnya ada siapa? Salah satunya Rifat yang riuh banget ngedit. Belum satu project selesai, deadline-nya datang lagi yang lain, numpuk tuh. Deadline-nya dia tuh numpuk banget tuh. Butuh lebih banyak lagi editor, videografer, fotografer, orang grafis yang bisa support dakwah kita, sehingga ketika para ustadz ini bergerak dalam dunia dakwah, nanti ada yang mensupport mereka, tim kecil untuk ngambil video. Nanti video itu jadi syiar, bukan ria, syiar. Saya dakwah ke teman-teman pemuda Pancasila di Semarang. Saya ngajak videografer Semarang, teman-teman bisa bantu saya nggak ngevideoin kegiatan tarbiyah saya sama teman-teman PP. Oh ya siap Ustaz, datang nih mereka bikin video. Akhirnya lewat video itu viral ke PP se-Indonesia, pengen kajian kayak gitu juga, kan bagus kan? Karena wah seru ya, nyaman ya. Ya udah ketua kapan kita di Jakarta, kapan kita di Surabaya, kapan kita di Makassar, semuanya pada minta. Lewat apa? Videografi. Ada editornya, segala macam konseptornya. Potensinya ngedit. Itu semuanya bisa kita berikan untuk dakwah kalau kita berakatnya kepada Allah lalu ngikutnya kepada ulama. Biar ulama yang bikin programmingnya, konsepnya. Itu yang kita lakukan kemarin di Bogor. Tapi sengaja nggak kita publish biar nggak rame dengan foto-foto, nggak rame dengan mungkin pada berdatangan, bukan eksklusif, biar fokus dengan diskusinya. Dan itu kita lakukan rutin 2 bulan sekali pertemuan para ustadz yang berkembang terus insya Allah. Nanti kita juga akan mengundang Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Yusuf Mansur, lintas ustadz lah. Karena kita respect dengan semua ulama kita. Akhirnya kita bangun negeri ini bareng-bareng. Nah sekarang saya pengen ngajak siapa yang pengen support dakwah ulama silahkan daftar. Potensinya Ustadz, saya nggak mau bakat yang udah Allah berikan kepada saya hanya dipakai buat keuntungan pribadi saya. Saya pengen bakat yang Allah udah berikan kepada saya berikan untuk umat juga. Dan nggak usah khawatir, kita pengalaman ketika kita bekerja untuk Allah, kan Allah itu maha kaya kan.
Bos kita itu Allah loh, bukan manusia. Direktur kita itu Allah, bukan manusia. Jadi dia bakal ngasih kita gaji gede dibandingkan manusia. Cuman gaji itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Mending mana? Gaji disimpan di Lauhul Mahfuz atau di rekening bank? Itu sama, dua-duanya rekening. Yang satu namanya lembaran-lembaran rekening tabungan. Yang di sana lembaran-lembaran rekening yang terjaga. Terjaga loh. Isinya apa Ustadz? Lauhul Mahfuz. Isinya saldo kita. Alhamdulillah lewat sholat, lewat puasa, lewat kegiatan sosial. Kita udah punya saldo di Lauhul Mahfuz misalnya 1 miliar. Tapi kan gak bisa dicarikan Ustadz. Bisa, tinggal gini doang. Ya Allah, boleh gak dicarikan 100 juta? Saya pengen beli mobil, Allah kasih kalau itu baik buat kita, gak usah khawatir. Allah itu maha kaya dan ngasihnya bisa dalam bentuk materi, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, rumah tangga, jodoh, dan seterusnya. Yang terakhir yang paling penting. Ini gak bisa dibeli dengan uang. Makanya saya pengen ngajak teman-teman, saya gak tahu nih potensi yang ada di hadapan saya ini apa aja. Pastinya ada semuanya potensinya, kita butuh narator. Kita sering kewalahan bikin video gak ada naratornya. Akhirnya suara yang dipakai suara cuman bunyi lagi padahal mungkin masih ada yang model lain yang bunyi sibuk dengan beberapa programnya. Kita butuh narator-narator lain. Kayak Nat Geo ada narator khusus buat dokumenter gitu kan ya. Nanti ada narator apa. Kita butuh narator yang suaranya itu empuk. Ustaz suara saya empuk. Oh ya udah sini. Yuk kita bikin misalnya apa narator. Butuh penulis. Karena kita juga butuh penulis-penulis yang bisa bikin kayak semacam tulisan tentang dakwah atau di web atau apa. Bukan hanya untuk saya, untuk 7 ustadz itu dan nanti akan berkembang ustadz-ustadz yang lain. Butuh konten kreator. Karena ini konsep kan, dia bikin konten ini ustadz, bikin konten itu. Mangga, apapun potensi teman-teman, coba kita sama-sama akadkan kepada Allah bersama para ulama. Lalu kita coba kerja dakwah untuk membangun tanah air yang tercinta. Nah kalau ada yang mau daftar untuk mensupport dakwah ulama yang 7 ini, silahkan masuk isi Google Formnya di apa ini? Silahkan dibaca. MC mana MC? Oh ya, Mang Ibit. Ini terlalu canggih, bahasanya. Oh ini LY. Oke. Bit ya. bit.ly garis miring. Jadi bit.ly garis miring biodata shift. Shift itu SHIFT. Huruf kecil semua. Bit titik ly garis miring biodata shift. Biodata shift. Tanpa spasi, tanpa underscore, biodata shift. Semuanya huruf kecil. Nanti ngisi Google Form di situ udah ada potensi kita yang pengen kita kontribusikan buat dakwah, silakan diisi. Nanti dari tim Pemuda Hijrah dan tim Ustadz-Ustadz, ini Ustadz-Ustadz lagi ada agenda dakwah berikutnya nanti insya Allah kita bentuk tim, bukan menyeleksi kali ya, karena kita nggak dalam kapasitas menyeleksi teman-teman, tapi melihat kebutuhan kita apa. Di antara semua yang udah masuk, oh kita butuh ini ada, ya udah. Yang belum bukan berarti nggak lulus. Mungkin kita belum tahu mau dipakai buat apa. Insya Allah suatu saat pasti akan kita butuhin. Mungkin belum saatnya sekarang. Kayak misalnya ada script writer untuk bikin film. Kita belum mampu bikin film. Tapi suatu saat kita harus bikin film. Sehingga wah ini terlalu keren nih. Kita nggak sanggup. Ya udah kita hold dulu. Kita simpan dulu datanya, satu saat nanti kalau kita hubungin, mungkin teman-teman, kita udah ada nih yang mau jadi misalnya apa istilahnya tuh, selain sutradara apa, yang produser, udah ada produsernya nih. Kemarin saya sempat ngobrol sih sama Raffi, kita bikin film yuk. Film apa Ustaz? Film waktu itu kan masih musim-musim film-film yang 90-an itu kan. Akhirnya kita mau bikin film Jomblo Fisabilillah. Biar ada alternatifnya gitu. Cuman karena Raffi lagi ngejar target film-film horor itu, akhirnya nggak jadi. Jadi Raffi kemarin tuh udah mau jadi produser film kita. Cuman kita tuh kurang script writer. Filmnya ada judul tapi nggak ada cerita. Kan sama aja kan? Ada judul nggak ada cerita, wacana doang gitu. Pokoknya Jomblo Fisabilillah lah judulnya. Ceritanya apa Ustaz? Ya nggak tahu. Ada nggak nih script writer, orang yang pintar bikin kayak cerita pendek kah atau novel kah atau apapun? Yuk bareng-bareng, nanti kita bikin cerita yang lucu-lucu, yang ada pesan moralnya, bikin film Jomblo Fisabilillah.
atau apapun lah namanya. Nah ini semuanya bisa kita pakai untuk dakwah. Sekali lagi silakan isi Google Form di bit.ly/biodata shift. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa menjadi seperti wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Menjadi orang yang mensupport dakwah ulama. Lalu nanti kalau kita wafat, tapi bukan karena dikeroyok ya, wafat, kalau waktunya udah wafat, maka Allah berfirman untuk kita, qila udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga wahai hambaku. Itu salah satu tawaran Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi motivasi buat kita semuanya. Gak boleh kita hanya dengar-dengar ceramah doang. Kita udah kajian Rabu malam ini sekitar berapa tahun, udah saatnya kita sekarang naik level. Dari dengar kajian sekarang ikut program. Di Pemuda Hijrah, di Jalan Bareng, di Syamila, ya semua organisasi para ustadz yang udah terbentuk selama ini. Insya Allah nanti akan ada kejutan-kejutan berikutnya dari Ustadz 7 ini yang akan berkembang lebih besar lagi sehingga kita bisa melihat 2024, 2030 Indonesia mudah-mudahan sudah bisa melihat cikal bakal peradaban. Salah satunya buat saya adalah adanya presiden yang hafiz, lalu wakil presiden yang muazin. Itu doang sih, simple buat saya. Azan subuh di Masjid Istiqlal, wakil presiden. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Wakil presiden, kan enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kayak gimana gitu. Begitu sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa itu? Presiden. Wih, ya. Buat saya sih sederhana itu. Saya nggak tahu nih masalah politik, terserah deh. Pokoknya itu. Mau dia orang partai, mau nggak partai saya nggak ngerti. Pokoknya hafiz dua-duanya. Ibu negara, hafizoh. Cie. Ibu negara hafizoh kan keren ya. Oh, jadi kalau lagi ada acara PKK atau apa namanya kalau ibu negara. Pokoknya gitu deh programnya, ngafal Quran buat anak-anak kecil, kurikulum sekolah udah ada Al-Qurannya. Kan enak, selain pastinya proyek-proyek sosial. Itu yang kita pengenin 10 atau 15 tahun ke depan dan itu tergantung kita yang ada di sini. Yang nanti warisan karya ini akan kita wariskan untuk anak-anak kita insyaallah. Barakallahu fikum. Dulu pernah ngalamin ya masa-masa ketika awal-awal saya mengajar itu bayarannya kecil banget dan saya tidak mempermasalahkan itu sampai akhirnya Allah menguji keikhlasan saya. Saya dibayar seadanya, seikhlasnya dan saya datang hujan-hujan segala macam, penghasilan sebulan itu kurang dari kebutuhan. Sampai akhirnya Allah menguji suatu hari anak saya sakit keras. Anak yang kedua, Maryam, sakit keras, harus dibawa ke rumah sakit, panas tinggi luar biasa, udah 2 hari gak turun-turun, dibeliin obat gak turun juga, sehingga akhirnya saya bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit swasta waktu itu. Saya bawa ke rumah sakit, mereka langsung minta depositnya untuk 10 hari, 1 hari 1 juta, berarti 10 juta. Saya gak punya tabungan sama sekali. Akhirnya udah masuk, anak saya udah diperiksa, katanya ini parah banget, harus segera diopname dan minta depositnya. Saya tarik lagi keluar dari rumah sakit itu. Saya pergi ke rumah sakit negeri. Ke rumah sakit negeri, salah satu rumah sakit negeri di Bandung. Akhirnya juga gitu. Diminta deposit, kemudian mau di scan gitu, mau di ronsen. Cuma minta uang dulu dan saya nggak punya. Akhirnya keluar lagi dari rumah sakit, saya bawa pulang ke rumah itu. Dalam keadaan saya waktu itu menangis karena sedih nggak bisa membawa anak saya berobat dan nggak punya uang. Di situ mulai diuji tuh. Diuji banget. Muncullah pikiran-pikiran yang nggak tahu nih negatif atau wajar. Saya selama ini ngajar ikhlas-ikhlas, tapi giliran saya butuh nggak ada yang bisa nolong. Kan teruji tuh. Nah disitulah akhirnya mulai diuji antara pilihan. Kalau gitu memilih nggak nih mana yang mahal infaknya, mana yang kecil, atau yang kayak gini dikasih istilahnya mungkin ada angkanya segala macam. Saat itulah ujian paling berat. Dan para sahabat atau cerita ulama tadi pernah seperti yang saya alamin. Anaknya sakit, keluarganya nggak makan sekian hari. Akhirnya dia cari pekerjaan
Ketika dia udah bekerja di pasar itu mengangkut jadi kuli pasar gitu, dia dapat untuk bisa beli roti cuma satu roti doang tuh, saking murahnya dibayar. Dan itu pun pasarnya pasar yang jauh yang nggak ada yang kenal dengan dia. Soalnya kalau di pasar ini orang kenal nanti disedekahin, nggak enak. Dia pergi ke pasar yang jauh, bekerja dapat beli satu roti. Pas dia pulang dari perjalanan dari pasar ke rumahnya, dia udah bahagia nih, anak saya bentar lagi bisa makan, keluarga bisa makan, saya bisa makan. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan seorang ibu dengan 3 orang putrinya, semuanya dalam keadaan kelaparan. Kata ibu ini, "Pak, boleh saya minta tolong? Saya belum makan udah berapa hari, anak-anak saya juga kasihan belum pada makan." Ini mulai ujian nih dalam hati si laki-laki ini, ulama ini. Kemudian akhirnya setelah dia timbang-timbang, dia kasihlah setengah dari rotinya kepada ibu tadi dan setengah lagi dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, anak-anaknya semuanya, namanya setengah roti untuk anak-anaknya yang banyak, habis semuanya dan dia nggak makan. Habis kerja jadi kuli pasar, nggak makan, setengah dikasih jatahnya untuk orang lain, setengah lagi untuk keluarga. Setelah itu tiba-tiba datanglah seseorang ke rumahnya mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ya fulan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan engkau." "Siapa?" "Saya adalah teman ayahmu, almarhum ayahmu." "Memangnya ada apa dengan ayah saya?" "Enggak, saya dulu pernah meminjam uang dari ayahmu sekian dinar. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mengembalikan dan ini plus juga bagian dari ucapan terima kasih saya." Dan dia mendapatkan sekitar 100 dinar. 1 dinar sekarang harganya sekitar 2,5 juta. 250 juta ithar. Orang yang rela memberikan yang paling dia butuhkan dalam keadaan sangat lapar. Dan bayangkan itu jangan sekarang. Sekarang mungkin kita nggak terlalu lapar nih. Coba bayangin pas lapar-laparnya, nggak punya apa-apa, terus teman kita datang minta pinjam uang, kita kasih. Itu benar-benar ujian ithar. Dan seorang muslim harusnya mampu melakukan hal yang seperti itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dikasih ke orang lain walaupun dia butuh banget. Atau ada mungkin kisah yang agak-agak ngebaper tuh. Kita mau nikah, udah ada modalnya nih. Tiba-tiba ada teman kita butuh modal juga untuk usaha atau mungkin sakit atau keluarga kita yang butuh. Terus kita mikir kan, ini saya nabung sekian tahun biar bisa nikah. Sekarang pas saya udah dapat calonnya dan saya udah punya modal untuk mahar dan acaranya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit dan dia butuh pertolongan saya. Kalau saya kasih ke dia, berarti saya ditunda pernikahannya. Kalau saya nikah, berarti saya harus menolak dia dengan walaupun rasa berat hati. Ini ada satu kalimat yang menurut saya, kalimat yang tertuang begitu aja ketika saya membayangkan. Apa kalimatnya? Menangis setelah berkorban itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena penyesalan. Menangis setelah berkorban jauh lebih mengharukan daripada menangisi kesalahan. Jadi kalau kita bisa berkorban kemudian kita menangis karenanya, terharu gitu, maka itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena kesalahan yang kita buat. Jadi usahakan jangan buat kesalahan, lebih baik kita berkorban untuk orang lain daripada kita berbuat kesalahan. Sehingga nanti kalau kita menangisi kesalahan kita yang sekarang, itu nggak keren. Lebih keren kita menangisi pengorbanan kita walaupun kita nggak dapat untung. Namanya juga pengorbanan. Itu menurut saya lebih mengharukan. Kita melihat anak-anak kita tertawa, tersenyum bahagia, tanpa mereka tahu bahwa sebetulnya kita dalam keadaan sedang irit nih. Tapi kita kasih kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Itu bisa mengharukan banget menangisnya. Kepada pasangan kita, kepada teman kita. Dalam keadaan sangat irit. Kita untuk, misalnya sendal kita tuh udah sobek misalnya, bahkan udah berlubang gitu sendal kita atau sepatu kita. Kita nggak beli sepatu baru atau kita punya ransel kita tuh udah sobek-sobek. Kita nggak beli ransel demi untuk bisa beli baju anak kita. Bahkan bukan baju yang penting-penting amat, baju baru biasa. Atau untuk istri kita, dia lagi jalan ngelihat ada jubah yang bagus, kita beliin untuk pasangan kita. Itu jauh lebih keren. Dan itu adalah ithar, belajar dari keluarga, pasangan, orang tua, teman, dan seterusnya. Jadi coba muhasabah, di mana ithar kita dibandingkan dengan para sahabat dulu, atau nggak usah jauh-jauh para sahabat di antara kita, orang-orang yang belum berhijrah, orang-orang yang jauh dari masjid, yang mereka bisa ihsan habis-habisan kepada temannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi kisah itharnya para sahabat yang saya pernah baca, ketika para sahabat, salah satunya namanya kalau nggak salah Jabir bin Abdullah. Pernah saya kisahkan beberapa kali. Saat Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang menggali parit Khandaq dan mereka kelaparan banget, banyak yang akhirnya gara-gara ngangkat batu tuh jatuh loh. Saking kelaparannya menggali parit
Hendak saking kelaparan dan susahnya, ngangkat batu tuh sampai dia jatuh dan tertimpa batu. Saking lemahnya. Tapi mereka terus bekerja. Siang malam makannya cuma 1 butir kurma sama minum air. Akhirnya Jabir bin Abdullah merasa kasihan kepada Rasul. Yang ngelihat Rasulullah tuh susah banget. Dia pulang ke rumah, dia tanya kepada istrinya, istriku, ada apa di rumah kita yang bisa kita berikan kepada Rasulullah sebagai makanan? Kata istrinya, nggak punya apa-apa. Kita juga orang miskin. Satu-satunya yang kita punya itu cuma seekor domba yang masih kecil banget, yang baru berukuran yang sangat kecil, baru lahir, sama satu kalau bahasa sekarang mungkin 1 kilogram gandum yang bisa dibuat untuk beberapa potong roti. Cuma itu yang kita punya di rumah. Kata Jabir, ya sudah kalau gitu kamu tolong buatkan roti biar saya potong dombanya. Disiapkanlah daging domba, kecil banget dombanya, mungkin hampir seukuran ayam gitu, hampir seukuran kucing, kecil gitu. Domba yang baru lahir. Cuma satu-satunya yang dimiliki segitu tuh. Kalau dalam bahasa Arab kan itu ada istilahnya tuh, domba yang sangat kecil, ya agak gede dari kucing sedikit gitu. Nah dipotongin, kasihan banget sih dombanya. Terus buatin roti, udah selesai masak gitu, hanya untuk bisa makan 3 orang. Pergilah menemui Rasulullah. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya sudah mempersiapkan jamuan makan malam. Kalau Rasulullah selesai bekerja nanti, datanglah ke rumah saya untuk makan malam bersama. Saya siapkan jamuannya. Rasulullah bahagia banget kan? Bayangin, yang ngundang itu orang miskin loh. Dan Rasulullah udah curiga, pasti makanannya cuma segitu-gitu aja. Namanya juga Jabir. Siapa yang gak kenal Jabir dengan kemiskinannya? Sehingga kalau yang ngundang itu Jabir, ya gitu-gitu aja lah makanannya. Rasulullah tahu itu. Tapi Rasulullah saking bahagianya diundang walaupun cuma sederhana makanannya dan tahu cukupnya paling banyak untuk 3 orang. Dan Jabir udah mengatakan, cuma untuk 3 orang ya Rasul. Rasulullah langsung berdiri mengatakan, wahai para sahabat. Yang jumlahnya berapa? 1.000 orang. Wahai para sahabat, Jabir ngundang kita makan di rumahnya. Wallahu Akbar gitu semuanya. Bayangin. Jatah makan 3 orang diundang kepada 1.000 orang. Rasulullah tuh nekat juga ya. Ya sahabat. Dan itu 1.000 orang tuh lapar semua loh. Lapar semua, berhari-hari gak makan. Jabir mengundang kita untuk makan di rumahnya. Semuanya bertakbir Allah Akbar, Masya Allah, Jabir apa? Jabirnya pucat, langsung lari tuh. Lari nemuin istrinya. Wah istriku gawat. Kata istrinya, kenapa? Ternyata yang akan datang itu bukan cuma 3 orang sahabat, tapi ada ratusan bahkan 1.000 orang. Kata istrinya dengan tenang, siapa yang mengundang mereka? Engkau atau Rasulullah? Kata Jabir, Rasulullah, aku cuma mengundang Rasulullah sama 2 orang sahabat. Kata istrinya, kalau Rasulullah yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Datanglah Rasulullah dengan orang-orang ya. Beringas semua nih yang datang. Rumah Jabir kecil, nggak muat untuk semua orang. Akhirnya makannya di luar rumah. Lihat di sini, kalau kita misalnya dapat undangan yang kayak gini cuma untuk 1 orang atau mungkin porsinya kecil, tapi kita masih ingat teman kita bahkan rame lagi yang pastinya kita nggak akan dapat jatah mungkin. Jadi hal yang sedikit dibagi rame saking setia kawannya. Maka Rasulullah ngajak orang yang 1.000 dan beliau tahu kalau mereka udah datang mereka lupa bahwa itu Rasulullah, makan aja semuanya. Sering kayak gitu soalnya. Rasulullah dilupain sehingga Rasulullah diam-diam aja nggak makan, yang lain pada makan. Baru nanti setelah mereka kenyang udah pada sendawa gitu, udah gelegean, kalau kata orang Sunda apa? Terap gitu. Jadi udah gelegean, udah terap, baru mereka tanya, loh Rasulullah kok gak makan? Rasulullah kan sering digituin. Rasulullah bilang, biarin aja. Seolah-olah bahwa Rasulullah itu udah kenyang, bahkan ada yang sampai matiin lampu. Nah Rasulullah tahu kondisinya akan kayak gitu resikonya, tapi Rasul tetap mengundang 1.000 orang yang lapar-lapar tuh datang ke rumah Jabir. Jabir dengan wajah agak pucat, nih pasti gak akan cukup nih. Kalau bahasa saya mah, kalau sekarang mungkin enak kalau kayak gitu, tinggal telepon warung Padang kan, nanti 1.000 bungkus gitu. Pas udah datang 1.000, utang dulu ya, kan bisa aja gitu kan ya. Ini kan nggak bisa nelpon warung Padang atau apa gitu. Udah aja dengan kambing seukuran kucing sama beberapa potong roti. Kata Rasul, tutuplah dengan kain. Ditutup, jadi kayak bejana gitu, kayak talam gitu, ditutup pakai kain. Terus Nabi mengatakan, wahai para sahabat, ambillah sesuka kalian tanpa membuka penutupnya. Jadi ngambilnya dari dalam gitu. Dan Rasulullah nggak mendahulukan dirinya dan Jabir, tetap yang lain dulu. Jabir bagikan kepada mereka. 1.000 orang, bayangin berapa jam tuh. 1.000 orang dibagikan satu bejana, satu talam gitu. Ngambil roti. Ini kayaknya tulang nih, daging nih. Ambil gitu. Ini kayak tulang, daging. Ambil. Namanya orang Arab, bayangin. Itu orang Arab lapar lah gitu.
Orang Arab nggak lapar aja, makanya banyak kan. Gimana orang Arab yang lapar, sahabat lapar banget, pasti makanya banyak banget ngambil. Semuanya sampai 1.000 orang, tapi gundukan penutupnya itu masih kayak penuh gitu, nggak sampai kempes. Dan Jabir mulai curiga kok beratnya nggak berkurang. Setelah semuanya udah selesai makan, Rasulullah nggak makan. Memperhatikan mereka makan tuh kayak ibu ngasih makan anaknya, kayak gitu Rasulullah ke sahabat. Mereka semuanya lahap, lupa sama Rasulullah. Udah selesai semuanya makan, mereka pamit. Dan lupa Rasulullah belum makan. Setelah mereka semuanya pamit, Rasulullah manggil Jabir dan istrinya, duduklah, sekarang bukakan penutupnya. Pas dibuka, semuanya masih utuh seperti awal. Sama sekali seperti nggak ada yang makan. Jangan-jangan itu kayaknya halusinasi makannya. Sampai di rumah kok saya masih lapar ya. Nggak, ini mah bukan magician ya. Jadi bukan lihat tatap mata saya. Makanlah gitu. Nggak, jadi berkah banget. Jadi pelajarannya bahwa ternyata itsar itu memunculkan keberkahan. Dalam itsar itu Allah berikan rezeki yang luar biasa. Sehingga akhirnya Jabir makan dengan luar biasa semangatnya dan akhirnya kenyang semuanya. Bilal juga pernah digituin, Abu Hurairah juga pernah digituin kan, yang saya cerita. Abu Hurairah tidur di mihrab Masjid Nabawi. Tidurnya tuh ngeringkuk kayak tukang beca kedinginan gitu. Tidur di mihrab, ngeringkuk gitu. Bukan tidur sih, sujud. Tapi nggak menghadap ke kiblat, menghadap ke sana tuh. Sujud di mihrab. Datang sahabat dicolek-colek pakai kaki, ditendang-tendang gitu. Ya Abahir, ya Abahir. Nggak bangun aja gitu. Dikirain Abahir lagi tidur. Terus datang lagi sahabat, datanglah Rasulullah. Manggil, ya Abahir, ada apa? Langsung Abu Hurairah ngelihat, lapar ya Rasul. Sampai saking laparnya Abu Hurairah nggak bisa duduk coba. Apalagi berdiri, duduk aja nggak bisa. Jadi harus nahan laparnya itu dengan menekuk badannya supaya perutnya kelipat. Saking lapar tuh kayak gimana tuh laparnya. Tapi orang yang lapar kayak gini, hafal hadisnya tuh ribuan loh. Kita yang kenyang nggak hafal hadis nih. Agak-agak unik memang. Yang kenyang nggak pernah hafal hadis, yang lapar ribuan gitu nggak ada alasan. Mas saya mah nggak bisa hafal hadis soalnya saya miskin, saya mah lapar terus atau apa. Ini nih Abu Hurairah justru lapar itu malah lebih mudah hafal hadis. Akhirnya kata Abu Hurairah, lapar ya Rasul. Rasulullah bilang, ya udah ayo ke rumah saya. Abu Hurairah semangat kan ke rumah Rasulullah. Yang tadi nggak bisa berdiri tiba-tiba bisa berdiri, aneh juga tuh. Kalau saya perhatiin hadisnya, loh kok tiba-tiba bisa berdiri ya? Abu Hurairah langsung segar gitu. Ya Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah ngambil susu onta kan, susu onta itu salah satu susu favorit Rasul. Nah, dituangkan susu domba, susu onta, pokoknya susu lah gitu ya. Dituangkan, kemudian kata Rasul, ya Abahir, panggillah orang-orang yang dari Bani Sufah, Dar Sufah. Dar Sufah itu lembaga orang-orang miskin di dekat Masjid Nabawi. Orang-orang miskin ngumpul di situ semuanya tuh. Bilal, Abu Hurairah, Ammar, ya yang miskin-miskin lah. Panggil semua mereka. Abu Hurairah ngelihat bahwa susunya cuma segini doang tuh. Ditutup dengan kayak gelas gitu ditutup. Cuma segini tapi mau dikasih ke puluhan orang. Abu Hurairah tadi lagi lapar banget. Tapi kata Rasul, pergilah untuk memanggil mereka. Tapi namanya ini perintah Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah pergi mencari teman-temannya. Ayo cepetan lah. Makan, minum. Ini mah bahasa saya aja. Abu Hurairah gak bakalan gitu juga. Ya udah dipanggil temannya. Bayangin kalau kita yang disuruh kayak gitu. Kan tadi saya yang lapor Rasul, kenapa manggil mereka? Kan harusnya gitu ya, normalnya gitu. Atau manggil dengan males-malesnya, dengan apa, pasti ntar berkurang. Tapi mereka iman. Dan Rasul sedang mengajarkan itsar kepada Abu Hurairah. Datanglah mereka semuanya. Setelah datang, kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Abahir, tuangkan susu ini kepada mereka. Semuanya minum susu, minum. Setelah semuanya selesai, Abu Hurairah duduk aja nungguin mereka. Setelah mereka udah pulang, Abu Hurairah kata Rasul, ya Abahir, sekarang kamu minum. Diminum sama Abu Hurairah. Udah ya Rasulullah, minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi. Udah ya Rasulullah, minum lagi. Udah ya Rasulullah. Sampai Abu Hurairah tuh mau muntah. Saking banyaknya susu gak habis-habis tuh coba. Memang ini mukjizat, tetapi ada pelajaran. Karena gak murni hanya mukjizat saja tanpa ada sunnah yang perlu kita ikuti. Ternyata pelajarannya berkah itu ada di dalam itsar. Jadi ketika kita rela untuk itsar, Allah akan berikan kebaikan dari jalan yang lain.